One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini saya ingin membahas satu masalah hukum antara Manchester City dengan EPL gitu ya. Nah, ini saya mau ngomong tentang berita ini karena kemarin di grup WA saya ya yang tentang Arsenal ini ada seorang teman yang memposting bahwa Arsenal ini dituduh oleh Manchester City ini membocorkan masalah hukum baru ini ya dari Manchester City dengan EPL, di mana Manchester City ini menuduh EPL ini berlaku tidak adil gitu. Nah, ini masalah hukum yang baru yang di luar dari 115 tuntutan pelanggaran FFP ya. Jadi ini masalah baru, benar-benar masalah yang di luar dari 115, dan posisinya juga ini yang menuntut adalah Manchester City. Jadi kalau yang dimana dalam 115 pelanggaran FFP itu yang menuntut adalah EPL menuntut Manchester City, maka kali ini adalah Manchester City yang menuntut EPL ya. Apa yang dituntut oleh Manchester City ini adalah aturan namanya aturan APT, Associated Party Trade Rule ya. Jadi aturan hubungan dagang dari pihak yang berhubungan gitu ya, kalau kita terjemahkan secara kasar. Nah, APT Rules ini, jadi aturan APT ini sudah berlaku sejak Desember 2021 ya, di mana aturan ini menyatakan bahwa kesepakatan dagang, kesepakatan komersial antara satu organisasi yang pemiliknya itu berhubungan atau bahkan sama dengan pemilik klub, maka akan dinilai deal hubungan dagangnya ini oleh panel independen yang akan menilai apakah hubungan dagang ini nilainya sesuai dengan harga pasaran gitu ya. Maksudnya gimana? Ini supaya maksudnya jangan sampai sebuah klub itu lalu untuk menghindari aturan FFP, pemiliknya ini lalu menyuntikkan dana melalui ya yang pura-puranya adalah hubungan dagang antara sponsor gitu ya dengan klub. Jadi ya contoh nih yang saat ini yang menurut saya sudah menjadi rahasia umum gitu kan, bahwa Manchester City ini mendapat suntikan dana ini kan melalui Etihad Airways ya, di mana Etihad ini melakukan suntikan dana dalam bentuk sponsorship gitu. Padahal ini pemilik Etihad dan pemiliknya Manchester City ini pemiliknya sama, Sheikh Mansur gitu ya. Dimana kalau Sheikh Mansur ini melakukan suntikan dana secara langsung, maka suntikan dana yang diberikan secara langsung kepada Manchester City itu ada batasnya, bisa digunakan seberapa besar. Ya, ini ada aturan FFP yang membatasi. Jadi kalau ada suntikan dana, nilainya harus tertentu. Ya, nggak bisa suntik dana gede-gedean asal-asalan gitu. Ya, nah makanya karena ada aturan ini, lalu ditutupi lagi aturan ini agar jangan dihindari dengan tadi melalui sponsorship ini. Ya, yang tadi saya bilang bahwa ini Etihad ini secara nilai sponsor kita lihat waktu awal-awal ya. Kalau sekarang dengan kondisi Manchester City bisa dibilang sudah masuk harga pasar. Tapi kalau kita lihat awal-awal waktu Manchester City diambil alih, Manchester City ini kan klub papan bawah. Ya, bisa dibilang Manchester City sebelum diambil alih oleh Sheikh Mansur ini adalah klub papan bawah, tapi klub papan bawah ini kok tiba-tiba bisa punya sponsor yang nilainya setara dengan klub papan atas saat itu ya, seperti Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur ya, yang dimana memang mereka ini punya kalau menurut saya nih klub-klub ini memang punya merek
dagang yang sudah ternama ya, jadi sudah ternama di dunia sehingga mereka bisa dapat sponsor-sponsor ini dengan nilai yang tinggi. Berbeda dengan Manchester City yang papan bawah, nilai sponsor mereka itu jauh di atas klub-klub yang setara dengan mereka gitu ya. Jadi nilai sponsor Manchester City ini kok tiba-tiba bisa sama dengan klub-klub papan atas ini. Nah, ini yang dipertanyakan. Nah, dan inilah yang dituntut oleh Manchester City. Maksudnya Manchester City adalah sponsor sih terserah dong mau nyuntik dana berapa aja, selama ini memang maunya si sponsor, ya kenapa harus dibatasin gitu. Kenapa harus ada nilai pasar yang dinilai oleh panel independen segala gitu. Bahwa ini aturan ini itu membuat Manchester City itu tidak bisa kompetitif gitu kan. Nah, ini yang dituntut ini, bahwa dengan aturan APT ini berarti Manchester City ini tidak bisa tiba-tiba Etihad ini tiba-tiba melakukan sponsor yang gede-gedean itu, nggak bisa gitu. Dan nggak bisa di tengah jalan tiba-tiba Etihad Airways ini lalu negosiasi ulang masalah sponsor dengan nilai yang jauh lebih besar. Ini nggak bisa dilakukan lagi gitu ya. Nah, ini juga nantinya menurut saya ya akan ngerembet ke yang masalah 115 tadi. Kenapa? Karena yang dimasalahkan di 115 pelanggaran FFP ini kan ya sebenarnya ini, bahwa sponsor yang dilakukan oleh Etihad ini ada indikasi ini merupakan suntikan dana, bukan sponsor yang sesuai gitu. Walaupun sebenarnya aturan APT ini ya, Associated Party Trade ini tadi, aturan ini baru berlaku Desember 2021. Sedang tuntutan masalah Manchester City ini kan udah dari jauh-jauh hari gitu ya. Udah dari, kalau nggak salah dari tahun 2014 atau lebih malah kan. Nah, itu jadi makanya menurut saya ini nanti akan ngerembet ke sana. Kenapa? Karena memang yang walaupun belum yang dituntut oleh FFP ini tidak ada sangkut pautnya dengan aturan APT ini, tapi yang menjadi masalah kan adalah aturan yang dilanggar ini tentang aliran dananya gitu loh. Nah, ini yang menurut saya ya harus oleh IPL ini diselesaikan gitu. Dan yang menjadi lucu ini ada 3 klub ya, Newcastle, Chelsea, dan Aston Villa, yang mereka ini mendukung Manchester City tentang masalah APT ini, tentang masalah Associated Party Trade ini. Ya dimana kita tahu lah ini adalah klub-klub yang ya secara kepemilikan ingin melakukan hal yang sama gitu kan, seperti Manchester City ya. Kita tahu lah Chelsea ini dengan Todd Bowley dan Clear Lake-nya ya ingin melakukan hal yang sama dengan Manchester City. Lalu juga sama dengan Newcastle ya, yang dengan kepemilikan Saudi Arabia melalui PIF mereka gitu kan, Public Investment Fund Saudi Arabia, ini juga ingin melakukan hal yang sama melalui sponsorship yang gede-gedean. Dan bahkan Chelsea saat ini menurut kalau nggak salah juga sedang diselidiki nih masalah APT ini tadi kan, karena ini hubungan dagang tadi, di mana Chelsea ini menjual hotel dan kompleks latihan mereka gitu kan kepada sister company mereka sendiri ya, dengan tadi untuk menghindari aturan PSR, sehingga mereka bisa bilang nih kita dapat dana dari penjualan, dapat laba dari penjualan hotel dan kompleks latihan, padahal dijualnya kepada organisasi, kepada perusahaan ya yang masih sama pemiliknya dengan pemilik Chelsea. Jadi sebenarnya cuma pindah dari kantong kiri ke kantong kanan. Nah, ini makanya tadi penjualan ini harus dinilai sesuai dengan harga pasar nggak. Jadi ini Chelsea sendiri saat ini sedang bermasalah juga dengan APT. Makanya ini 3 klub ini mendukung. Oh, kalau untuk Aston Villa apa tuh? Kenapa mereka mendukung? Karena Aston Villa ini saat ini
mereka terpaksa harus menjual beberapa pemain mereka. Ini kan saya besok nih juga mau ada berita bahwa Arsenal dihubungkan lagi dengan Douglas Luiz karena Aston Villa saat ini terpaksa harus menjual pemain supaya mereka dengan aturan PSR ini masih compliant, masih sesuai dengan aturan PSR. Mereka harus jual pemain. Nah ini makanya tiga klub ini mendukung Manchester City tentang masalah APT ini gitu. Dan ada kalau nggak salah sekitar 12 atau 13 klub yang saat ini sudah memberikan bukti melawan Manchester City, jadi mendukung EPL tentang masalah APT ini gitu. Termasuk di situ ada Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur ya. Nah ini klub-klub yang mendukung untuk aturan APT ini. Kenapa? Karena ini memang menurut saya klub-klub yang dibangun secara komersil dengan membangun fanbase-nya dulu, bukan gelontoran dananya. Jadi dengan membangun fanbase sehingga gelontoran dananya ini memang hasil dari penjualan kepada fanbase-nya ini gitu kan. Ya kita bisa tahu Manchester United itu udah dari tahun 90-an membangun keuangan mereka. Arsenal juga sekitar dari tahun 2015-an lah ya, dan mulai kelihatan di sekitar tahun 2019-an bahwa mereka keuangannya mulai sehat gitu. Spurs ini salah satu klub yang menurut saya juga klub dengan keuangan paling sehat sebenarnya di EPL ya. Mereka bangun stadion, lalu stadion ini bukan hanya dipakai untuk nonton bola tapi juga untuk berbagai macam konser dan kegiatan gitu ya. Dan ya ini menurut saya sesuatu yang memang pembangunan secara sisi komersialnya sehat. Klub-klub yang mendukung aturan APT ini klub-klub yang ya mereka keuangannya sehat, atau seminimal-minimalnya dibangun dengan cara yang benar gitu. Lalu juga ini ada berita lagi yang saya lihat gitu kan, bahwa Manchester City lalu mengancam akan memutus aliran dana kepada pengembangan untuk tim akademi, pengembangan tim wanita, dan juga untuk proyek-proyek sosial mereka ya. Ini akan diputus kalau mereka lalu kalah gitu kan dalam masalah hukum ini. Jadi menurut saya ini kok jadi kayak apa ya, pengakuan bahwa mereka ini memang secara sponsor ini nggak beres gitu kan, bahwa mereka ini secara sponsor ini ya memang kalau dijual sponsornya ini di luar Etihad nggak akan laku sponsorship mereka gitu kan. Sampai saat ini pun kan salah satu yang sering diolok-olokkan ke Manchester City kan fansnya goib nih, fansnya nggak jelas, fansnya ini bukan fans yang nyata gitu. Karena dengan kalau apa ya, sponsor yang memang sesuai harga pasar, jadi sponsor yang dari luar, tentu mereka ingin melihat fanbase-nya gimana, bahwa kalau saya sponsorin kamu, saya dapat balik apa gitu. Nah ini jadi ya sesuatu yang menurut saya ini tentang masalah aturan ini, saya amat sangat mendukung EPL ini untuk segera ngeberesin Manchester City gitu ya, supaya ini tidak terjadi lagi masalah-masalah yang menurut saya ini menjadi satu kompetisi yang tidak adil gitu kan. Manchester City ini saat ini mungkin kalau sampai mereka kalah di yang masalah yang baru ini ya tadi tentang aturan APT ini, mungkin nggak akan terlalu berat efeknya, tapi ini akan ngerembet nanti ke masalah yang 115, dimana kalau yang 115 pelanggaran FFP ini lalu mereka dinyatakan bersalah, mereka bisa dikeluarkan dari EPL ya, bukan hanya degradasi lagi tapi dikeluarkan dari EPL. Dan kalau sampai dikeluarkan, nah ini mereka harus mulai lagi dari liga amatir ya, mulai lagi dari liga amatir. Untuk naik itu mungkin butuh bertahun-tahun lagi untuk bisa masuk ke EPL lagi gitu. Dan ini menurut saya ya, aturan-aturan APT ini kan juga aturan yang dilakukan voting antara klub-klub
IPL yang lain, di mana 14 ini harus setuju dengan votingnya baru aturannya diberlakukan. Masalah Manchester City ini tidak menyetujui aturan APT itu bukan satu masalah, bahwa mereka ikut di dalam IPL ya harus ikut aturannya IPL, di mana voting 14 sudah setuju, maka walaupun mereka votingnya tidak setuju ya mereka harus ikut gitu kan. Nah ini makanya kalau dari saya ya ini kalau Manchester City bikin masalah terus, ada baiknya Manchester City memang sebaiknya segera dikeluarkan dari IPL ini ya. Ya kita lihat nanti perkembangan masalah hukum ini kemana ya. Cuman kalau dari saya ini ya harus segera dibereskan gitu. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah nonton ya. Channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.